Di tahap pra-pengajuan, pra-pelaksanaan. Nah, kalau teman-teman ini sekarang sedang ada di dalam tahap pra-pengajuan. Jadi, memang beda-beda ya antara mahasiswa. Ada yang memang sudah mendapatkan perusahaan, di mana artinya perusahaan tersebut sudah ditembusi ya bahasanya tuh dikomunikasikan kepada perusahaannya melalui surat, melalui prosedur-prosedur sesuai dengan syarat perusahaan itu. Kemudian dari surat perusahaannya pun kembali memberikan surat kepada mahasiswa yang ditujukan ke prodi untuk dinyatakan bahwa mahasiswa ini memang diterima di perusahaan itu. Itu masih tahap pra pengajuan. Oke, tahap pra pengajuan tuh ini ya, kelihatan ya share screen-nya. Tahap pra pengajuan itu yang pertama yaitu mahasiswa mencari perusahaan untuk KP. Kemudian mahasiswa minta surat pengantar untuk perusahaan ke admin KP. Adminnya kebetulan ada Mbak Astri. Kemudian mahasiswa mengirim surat balasan bukti penerimaan KP itu dari perusahaan. Setelah dapat surat, jangan lupa diberikan ke admin KP. Dan di masa pandemi seperti ini, karena beberapa kali ya ada mahasiswa yang mengakali untuk mengambil jalan yang tidak sesuai prosedur ya. Dalam artian kami sempat meragukan mahasiswa ini memberikan surat balasan dari perusahaannya sepertinya palsu gitu ya, diindikasikan palsu. Sehingga saya sih berharap, saya mohon ketika teman-teman mengirim surat balasan ya dikirimnya dari perusahaannya langsung. Jadi email perusahaannya langsung dari pihak HRD atau apapun lah ya di perusahaan itu untuk kirim ke kita gitu, ke email biasanya kalau email KP itu di teknikindustri3@unisula.ac.id itu kirim ke situ. Jadi kami pun yakin bahwa ini surat balasannya asli. Ataupun kalau memang tidak bisa via elektronik dan bisanya hard copy misalnya gitu ya, kirim lengkap tampilan apa namanya hard copy-nya itu ya ada stempel, ada tanda tangan dan benar-benar bisa meyakinkan kita bahwa surat ini memang asli gitu dari perusahaan. Dan untuk perusahaan itu sebenarnya kemarin ya kalau nggak pandemi sih ada spesifikasinya yang lebih spesifik lagi, tapi karena pandemi yang dulunya CV itu nggak boleh, sekarang CV itu boleh ya untuk untuk dipakai di KP ini, tapi ada syarat-syaratnya juga itu. Dan untuk kemudian jadi teman-teman ini rata-rata masih ada di tahap pra pengajuan KP. Jadi proses mencari perusahaan itu juga pakai proposal, dan proposalnya mahasiswa juga yang membuat, bukan kami ya. Kami cuma membantu untuk surat pengantarnya aja. Tuh. Kemudian lanjut ke tahap pengajuan. Tahap pengajuannya ada syaratnya juga gitu. Syaratnya apa? Mahasiswanya aktif ya, atau tidak cuti. Kemudian SKS-nya kalau di transkrip atau DKN teman-teman itu harus lebih dari 100 SKS dengan IPK lebih dari sama dengan 2,5. Itu syaratnya. Kemudian mahasiswanya udah menginput, jadi teman-teman ini udah dilakuin nih untuk menginput KRS, mata kuliah praktek kerja dan seminar praktek kerja. Dan ini perlu diperhatikan teman-teman. Misal teman-teman di semester ini terganjal tidak rampung atau tidak selesai, ada hambatan kurang seminarnya aja, merasa sudah bimbingan dan kurang seminarnya aja, maka untuk semester depan harus mengambil lagi di KRS teman-teman untuk diinput 2 sekaligus mata kuliah ini ya, baik praktek kerja dan seminar praktek kerja. Karena sifatnya praktek kerja dan seminar praktek kerja itu jadi satu paket. Jadi nilainya pun jadi satu. Jangan ambil cuman salah satu aja gitu. Jadi walaupun ngerasa kurang seminarnya aja, tapi tetap wajib mengambil kembali praktek kerja dan seminar praktek kerja itu 2 mata kuliah yang beda, di mana satunya 2 SKS, satunya 1 SKS kalau nggak salah seperti itu harus diambil bersamaan, tidak bisa pakai terpisah ya. Ini bukan ala carte soalnya.
Ya, kemudian mahasiswa membayar dan menyerahkan slip pembayaran. Slip pembayaran tuh pembayarannya kalau yang UKT ya berarti pembayaran semester itu ya. Kalau yang semester lama mungkin ada biaya sendiri yang untuk KP. Kemudian mahasiswa membuat surat permohonan KP dengan minta nomor surat dan tanda tangan koordinator KP. Sampai sini ada yang bingung atau ada yang ditanyakan dulu untuk 2 tahap awal kerja praktek. Oke, saya rasa nggak ada ya, karena nggak ada yang komen. Oke, lanjut di tahap pra-pelaksanaan. Tahap pra-pelaksanaan ini mahasiswa menerima surat tugas dosen untuk dosen pembimbing KP-nya. Jadi ini perlu diketahui ya, ketika teman-teman udah dapat perusahaannya, surat balasannya segera dimasukkan ke admin KP. Kemudian dari surat balasan tersebut teman-teman bisa join grup KP dan bisa mendapatkan surat penunjukan dosen pembimbing teman-teman itu siapa. Lalu, satu hal yang jangan sampai lupa, dan ini biasanya terjadi di mahasiswa sebelum-sebelumnya, bahwa sebelum ke perusahaannya, ini teman-teman tuh jangan lupa tetap ke dosen pembimbing dulu. Untuk pertama, menginformasikan mengenai surat tugas dosen pembimbing. Kedua, untuk berdiskusi mengenai sebelum penerjunan ke perusahaan. Misal, tema apa yang mau diambil nantinya, rencana-rencana apa yang akan dilakukan di perusahaan, itu bisa didiskusikan oleh dosen pembimbing teman-teman semua. Dan setiap bimbingan, jangan lupa dicatat di logbook. Logbooknya itu ada di download aja di websitenya FTI ya, di website Teknik Industri ada yang bagian KP itu ada logbook, ada buku panduan juga di situ, itu lengkap. Apapun yang saya jelaskan di sini juga ada di buku panduan tersebut. Nah, ini satu hal yang urgent karena terjadi satu kasus, ada mahasiswa yang sudah merasa menjalani KP, tapi tidak maju ke dosen pembimbingnya. Dan itu kalau misalnya teman-teman lupa ya untuk maksudnya apa namanya menjalani tahapan itu, berarti teman-teman tuh akan beresiko mengulangi KP kembali gitu. Jadi ini salah satu yang perlu tekankan gitu. Teman-teman jangan lupa untuk ketika sudah dapat surat tugas dosen pembimbing, maju ke dosen pembimbingnya untuk memulai bimbingan sebisa mungkin sebelum datang ke perusahaan. Jadi ke dosen pembimbing ya, itu tuh bukan setelah laporan teman-teman selesai semua sampai bab akhir, itu bukan. Tapi dari awal sebelum laporannya itu dikerjakan, diambil datanya segala macam, itu datanglah ke dosen pembimbing teman-teman semuanya lebih dulu. Kemudian tahap pelaksanaan ya teman-teman melaksanakan KP di perusahaan, ikuti aturan perusahaannya, kemudian teman-teman melakukan bimbingan dengan jadi kalau di perusahaan-perusahaan biasanya akan menyediakan dosen pembimbing, bukan dosen ya maksudnya seseorang yang ditunjuk sebagai pembimbing lapangan gitu dari pihak perusahaannya sendiri, biasanya ada di banyak konsultasi ke pembimbing teman-teman di perusahaan juga. Karena nantinya pembimbing ini pun yang akan memberikan nilai ke teman-teman. Jangan lupa minta nilai ke pihak perusahaan karena itu juga hal penting. Kemudian mahasiswa mengajukan permohonan penilaian ini yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ini tahap bimbingan, laporan, dan makalah. Output teman-teman ketika kerja praktek itu bukan hanya laporan, tapi ada makalah. Makalah itu untuk memudahkan teman-teman ketika nantinya seminar. Jadi pas seminar,
teman-teman itu ketika presentasi di depan teman yang lain atau peserta seminar itu bisa membagikan makalah terlebih dulu untuk bisa dibaca teman-teman yang ikut serta di situ. Dan ini ya perlu diperhatikan juga, minimal 4 kali bimbingan untuk bisa ACC. Itu diperhatikan juga, jangan lupa logbooknya dilampirkan. Selanjutnya seminar kalau udah ACC, bukan karena merasa laporannya selesai terus pengen seminar, bukan, tapi harus sudah ACC dari pembimbing. Kemudian syaratnya untuk seminar, teman-teman ngumpulin lagi berkas-berkas administrasinya. Seperti KRS di mana yang membuktikan teman-teman tuh udah ngambil praktek kerja sama seminar praktek kerja di KRS teman-teman. Kemudian DKN itu daftar kumpulan nilai yang sudah bertanda tangan Kaprodi ya. Kemudian slip pembayaran juga. Dan ini dikirim dalam bentuk satu folder bersamaan, RAR atau zip lah ya, ke email ini, teknikindustri3@unisela.ac.id, dan email ini saya sih yang biasanya pegang. Kemudian nanti berkasnya kalau sudah saya approve ya, saya setujui, saya rasa lengkap dan layak diseminarkan, maka Mbak Astri atau admin KP akan bantu untuk buat surat undangan berita acara ke dosen pembimbing. Selanjutnya dosen pembimbing yang buat link Zoom-nya, kemudian mahasiswa melaksanakan seminar dengan syarat pakaian atas putih, lengan panjang, dan bawahan hitam. Itu offline, online sama aja ya syaratnya. Kemudian pelaksanaan dihadiri minimal 5 mahasiswa. Lalu dilanjut tahap revisi. Tahap revisi, nah ini, ketika teman-teman udah seminar, itu belum selesai. Jadi KP-nya belum selesai, sampai revisinya harus sudah ACC. Sampai teman-teman sudah bisa mengirim laporan dan makalah kembali lagi ke admin KP dan sudah lengkap ditandatangani di lembar pengesahan oleh dosen pembimbing dan juga Kaprodi. Jadi ingat ya, ketika seminarnya sudah selesai, itu bukan berarti KP-nya selesai. Jangan lupa untuk diurus semuanya. Karena apa? Beberapa mahasiswa yang merasa seminar itu sudah sebagai akhir dari KP-nya, dia lupa minta tanda tangan ke dosen pembimbingnya, sehingga ada yang sampai mundur gitu. Ini bisa berakibat pada teman-teman harus ambil lagi di semester depan. Nah, itu jangan sampai kejadian kayak gitu. Jadi, ingat ya, sampai tahap revisi, sampai selesai. Jadi, laporannya ACC lengkap, lembar pengesahannya, baru kemudian kirim ke admin, dan yang terakhir final bahwa menentukan, oke, KP-ku udah selesai apa belum, itu di surat puas ini. Jadi, kalau teman-teman mahasiswa udah dapat surat puas, udah dapat nilai, nantinya nilainya tapi di inputnya di akhir semester ya, itu KP-nya dinyatakan selesai. Jadi ingat, banyak memang rangkaiannya, tapi sebenarnya ini prosedural ya, kita berusaha untuk prosedural, jadi dimohon untuk kalau ada yang miss atau lupa tahapannya, bisa buka tahapan ini lagi, saya insya Allah akan share untuk materi ini.